kalau kita melakukan pesugihan aja, Mas? Mas Damar? Ngapain kalian di sini? Mas Damar? Aduh, hati-hati dong, Mbak. Ini saya di luaran pegawai saya. Kamu jangan lupa ya, nanti malam harus siram air kembang ke kuburan kepala kambingnya. Supaya pesugihan kita makin lanjut. Aku nggak mau hidup miskin, Nisa. Aku nggak mau. Enggak, Mas. Aku nggak mau kamu terusin perbuatan syirik ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, pesugihan bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, melainkan sebuah lorong gelap yang dapat merampas nurani dan menuntun jiwa menuju kehancuran. Sekali sudah terjebak, mampukah untuk keluar? Kita akan langsung tanyakan pada narasumber kita. Mari kita sambut Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Baik, terima kasih. Mbak Nisa, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini dan membagikan kisahnya. Apakah Mbak Nisa sudah siap? Iya, siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah pilu ini bermula sejak ayah saya sakit. Dagangan satenya diambil alih oleh kakak. Tapi ternyata sate buatan kakak tidak seenak sate buatan ayah. Silakan, sate kambingnya, ini nasinya. Silakan Ibu. Sate apa nih gosong semua? Ya, kayak areng, gak layak dimakan. Masa sih, Bu? Gak Mana percaya, nih lihat aja. Ya, iya, Bu. Nanti saya ganti yang baru, Bu. Ya. Benar ya, saya tunggu loh, Mas. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Ambil ya. Cepetan ya, Bang. Mas, pesanan sate saya mana? Soalnya ini acaranya udah mau mulai. Iya, maaf ya, Bu. Ini saya lagi bakar, Bu. Nanti kalau udah selesai, saya anterin ke rumah Ibu. Yaudah ya, Mas ya, saya tunggu ya. Mas, katanya sate saya mau diganti. Kok lama banget sih? Ya, gosong semua. Iya, Bu. Kan dong. Iya, saya ganti semuanya, Bu. Ya. Terus sate saya gimana dong? Iya, Bu. Saya ganti semua ya, Bu. Ya cepet ya, Mas ya. Ini apinya makin besar, Iya. Mas. Ambil air, ambil air. Yanti, cepetan airnya, Yanti. Aduh, kamu lama banget sih. Ayo cepet, Mas, kita harus keluar dari sini. Enggak, gila kamu. Kalau kita ninggalin ide ini, siapa yang mau madamin ide ini? Tapi ini apinya makin besar, Mas. Udah nggak bisa diselamatin. Aku nggak mau ide ini sampai hangus. Ya Allah, kebakaran. Tolong, Mbak. Tolong aku nih. Mana Mas Damar, Mas? Mas Damar masih di dalam. Tolongin aku. Mas, ayo keluar, Mas. Sebelum apinya nambah besar, Mas. Ayo. Enggak. Aku mau madamin ide ini. Astaga Mbak, jadi kedai sate itu habis dilalap api. Iya, Mbak. Semuanya habis terbakar.
Padahal kedai itu tempat ayah mencari nafkah dan tempat kami dibesarkan. Dan yang bikin saya sedih, saya dituduh jadi dalang dari musibah itu. Loh, kok kamu sih Mbak dituduh? Kan kamu juga baru datang. Dan bahkan bukannya kamu juga berusaha untuk memadamkan api itu? Iya, Mbak. Tapi kakak saya bersikeras kalau saya penyebab musibah itu. Sini! Semua ini gara-gara kamu! Nyalain aku, Mas. Lu nyalain siapa? Hah? Andai kamu datang minggu kemarin, aku sama istri aku gak keteteran jagain bapak sakit sambil jualan sate. Iya, harusnya tuh kamu datang dari kemarin-kemarin. Bukan di saat kedai sudah hangus terbakar kayak gini. Maaf, aku nggak tahu kejadiannya bakalan kayak gini. Maaf, kamu bilang maaf. Kamu pikir dengan kata maaf kamu itu, kedai bapak bisa balik lagi? Kamu tuh cuma pengen jadi pahlawan aja kan? Padahal kamu kabur dari keluarga ini udah bertahun-tahun. Aku kerja di Jakarta buat bantuin kalian. Apa salah aku pulang sekarang? Bantu? Bantu apa? Hah? Pada saat bapak kolaps, aku di sini terpuruk dan kamu gak ada di sini. Sekarang kamu datang pas semuanya udah hancur. Kamu itu bos sial. Cukup, Mas. Jangan salahin aku terus. Kalau kamu nggak mau disalahin, kamu ganti semua kerugian itu. Kamu harus bangun lagi kedai bapak. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa tinggal lagi di sini. Jawab. Jawab. Mau ganti nggak? Hah? Cukup, Damar. Cukup. Jangan sakiti adikmu. Dia juga anakku. Udahlah. Bapak selalu aja belain dia. Selalu, Pak. Dia tuh nggak pernah perhatian, Pak, sama kita. Nggak pernah peduli. Siapa bilang aku nggak peduli? Kalau aku nggak peduli, Mas Damar udah kebakar sama kedainya Bapak. Mas Damar udah mati. Damar, kamu itu sudah keterlaluan. Dia ini adikmu. Bapak nggak usah ikut campur. Bapak, Sadar atau tidak kau lakukan Bapak nggak apa-apa. Kau lukai cinta setiaku. Pak, maafin Nisa, Pak. Nisa janji nggak bakalan ninggalin Bapak. Nisa udah berhenti kerja. Nisa akan jagain Bapak. Aku malu sendiri di sini selamanya. Sebenarnya ini semua tuh salah kamu, Mas. Coba aja waktu Bapak masih sehat, kamu belajar bikin sate yang enak sama Bapak. Pasti pembeli tuh nggak bakal ada yang komplain dan kedai juga nggak bakal kebakar, Mas. Kamu lihat gak kalau stres? Malah nyalahin lagi. Ya terus aku harus gimana dong? Ya kamu cari tahu lah gimana caranya. Biar nanti aku dagang lagi, aku keras kayak bapak. Gimana kalau kita melakukan pesugihan aja, Mas? Karena aku dengar dari orang-orang, kalau mau laris jualannya, kita harus pakai pesugihan, Mas. Boleh?
Entahlah Mbak. Yang jelas pada suatu malam saat saya kembali dari apotek membeli obat ayah, saya melihat kakak dan kakak ipar melakukan hal yang sangat mencurigakan. Mencurigakan seperti apa Mbak maksudnya? Pokoknya malam ini kita harus selesaikan ini. Ya. Ayo Mas, tapi ini bau banget. Busuk, aku mual. Gimana sih? Ini kan ide kamu. Ya iya, tapi Mas, Udah, jangan banyak ngomong. Pegangin. nggak mau, aku mual. Pegang. Aku harus sekali lubang ini. Jangan bikin aku marah. Pegang. Mas, cepetan dong, aku udah mual banget ini. Ya sabar. Suara apa ya? Cepetan Mas, nanti keburu ada yang lihat. Ya kamu berisik banget sih. Mas Damar? Ngapain kalian di sini? Ya, aku di sini lagi nanam bibit kacang. Jadi kedepannya kalau aku mau bikin bumbu sate, tinggal metik aja di sini. Kenapa harus malam? Kan bisa besok pagi. Terserah aku dong. Aku mau malam kek, subuh kek. Lagian kamu ngapain ngatur-ngatur? Aku nggak ngatur Mas, tapi... Oh, stop. Kamu jangan ngoceh ya. Mendingan sekarang kamu masuk aja sana. Masuk. Cepat masuk. Daripada kamu disuruh cangkul. Aku masuk. Ya ampun Mas, hampir aja kita ketahuan. Kamu lama banget sih. Udah. Kamu juga lebay. Ayo masuk. Ayo cepet. Siapa yang buka pintu ya? Kayak ada orang. Mas Damar. Yanti. Ada apa sih? Ada darah, Mas. Ada darah banyak banget, Mas. Mana? Gak ada darah kok.
Ini banyak banget darah, Mas. Aku nggak bohong, banyak banget darah. Duh, ada apa sih ribut-ribut kayak gini? Ini katanya si Nisa lihat darah di dalam. Darah apa? Orang gak ada darah kok. Mbak, tadi aku beneran ngeliat ada darah banyak banget, Mbak. Udah. Jangan aneh-aneh. Mendingan sekarang kamu bantuin potongin daging buat bahan sate. Buruan! Saya benar-benar melihat darah, Mbak. Dan bayangan kepala kambing. Tapi yang anehnya lagi, saat Mas Damar dan Mbak Yanti datang, tiba-tiba bayangan itu hilang, Mbak. Aduh, Mbak Nisa, kamu yakin lihat itu? Itu aneh banget loh, Mbak. Iya, Mbak. Itu sangat aneh. Seumur-umur saya baru 1 kali melihat kejadian seperti itu, Mbak. Dan kedai satenya sendiri bagaimana, Mbak? Apakah dia masih terus berjualan? Atau jangan-jangan malah berhenti? Masih, Mbak. Akhirnya saya renovasi. Kedai itu pakai uang tabungan saya waktu kerja di Jakarta. Saya ingin membantu keluarga, Mbak. Niat kamu sangat mulia, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Perlakuan kakak kamu sama istrinya. Apa mungkin mereka jadi baik sama kamu sekarang nih, Mbak? Setelah kamu bantu renov kedainya. Boro-boro, Mbak. Yang ada mereka semakin kasar. Saya disuruh bantu jualan di kedai itu. Bahkan saya disuruh-suruh seperti pembantu, Mbak. Apa-apaan nih potongannya gede-gede? Hah? Potongnya kecil-kecil aja, biar nggak rugi. Iya, Mas. Nanti, kamu bantuin tusukin, biar cepet kelar. Iya mas, tapi kenapa potongan dagingnya kecil-kecil banget sih? Kecil ya? Kenapa, Mbak? Pakai nanya lagi kenapa? Kamu nggak lihat nih tangan aku kena tusukan sate? Lagian kenapa sih potongan dagingnya kecil-kecil banget? Kan disuruh Mas Damar. Lagian gak usah lebay deh, Mbak. Ini bukan salah potongan dagingnya. Tapi Mbak yang gak hati-hati nusukinnya. Kurang ajar ya kamu? Kenapa kamu malah ngatain aku lebay? Gak usah dorong-dorong ya. Apaan nih kalian? Ini mas, tadi Nisa nusuk aku pakai tusukan sate. Mbak jangan fitnah ya. Siapa yang fitnah? Ini kan ada buktinya mas. Kamu ya benar kelewatan ya, Nisa. Baru kerja di sini sebentar bikin masalah. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku gak bikin masalah kok. Mbaknya aja yang bikin masalah duluan. Kamu dengar sendiri kan mas? Dia malah nyalain aku sekarang. Udah, kamu ke kedai aja. Jagain kasir mau restuin. Ya, Iya mas. sama-sama. Rusak sudah Dan kamu Nisa ya, dan hidup kamu urus semua kerjaan kamu sampai selesai. Ngerti? tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini. Mas Damar, Iya, Bu. sate buatan Mas lebih enak daripada buatan bapaknya Mas. Bisa aja nih, Bu. Ini, Bu. Saya juga berkat belajar sama bapak saya. Silahkan dimakan, Bu. Makasih, Mas. Ibu tadi mau pesen minum apa? Es teh manis aja, Mbak. Nisa, sekalian es teh manisnya ya? Iya, Mbak. Silahkan masuk, Bu. Tunggu ya bu. Mbak, saya pesan satenya ya, 100 tusuk ya. Buat acara nanti malam. Nanti diantar ya. Oh iya siap bu, nanti kalau sudah selesai bisa diantarkan langsung pesanannya. Oh iya. Ditunggu ya bu. Ini saya bayar ya. Terima kasih Iya, bu. Mbak ya. Ya, tunggu ya.
Bu, maaf ya Bu. Ini ketedoran pegawai saya. Suruh hati-hati, Mas. Sekali lagi maaf ya Bu. Kamu itu gimana sih? Kalau kerja tuh jangan edor. Aku nggak sengaja, Mas. Tapi Mbak yang Apa? Kalau kamu capek istirahat aja. Gak usah bikin satenya jadi tumpah semua kayak gitu. Udah cepet, kamu beresin sekarang. Jangan bikin malu aku di depan pembeli. Cepet! Wah, lihat nih ya hasil kerja keras kita. Banyak banget, Mas. Nih, kamu pengen? Nih, ini Mas bentar lagi kita bakal jadi juragan sate. Iya dong. Enak banget ya. Kipas-kipas pakai duit kayak gini. Seger banget, Mas. Oh iya, Mas. Kamu jangan lupa ya, nanti malam harus siram air kembang ke kuburan kepala kambingnya. Supaya pesugihan kita makin lancar. Kamu tenang aja, semua udah aku siapin. Saat itu saya benar-benar shock, Mbak. Saat tahu Mas Damar dan Mbak Yanti melakukan pesugihan. Astaga Mbak Nisa, lalu apa yang kamu lakukan? Apa kamu langsung meminta mereka untuk berhenti dan keluar dari pesugihan itu? Enggak, Mbak. Yang ada mereka akan menyakiti saya. Mbak Nisa, jadi kamu membiarkan saja kakak kamu dan istrinya tetap melakukan pesugihan? Aku nggak boleh biarin mereka terusin pesugihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bisa? Kuburin lagi kepala kambing itu. Enggak. Ini semua harus dihentikan. Ini semua dosa. Cepat kamu kuburin lagi kepala kambing itu. Jangan pernah ikut campur urusanku. Aku nggak akan biarin kamu melakukan perbuatan musrik kayak gini. Bisa? Berhenti, Bisa! Enggak, Mas. Aku nggak akan biarin kamu lanjutin perbuatan sirik ini. Kembalikan kepala kambing itu, Nisa. Nisa, jangan Nisa. Jangan buang kepala kambing itu. Itu semua demi masa depan keluarga kita, Nisa. Jangan! Istighfar, Mas. Aku mau kamu berhenti. Kalau enggak kamu dilaknat Allah. Aku nggak mau hidup miskin, Nisa. Aku nggak mau. Enggak, Mas. Aku nggak mau kamu terusin perbuatan syirik ini. Berani sekali ya kamu ngelakuin ini semua. Kamu ikut aku. Ikut! Sini. Berani-beraninya ya, kamu udah ngegali kuburan kepala kambing.
Ada apa sih, Mas? Nisa udah berani bongkar kuburan kepala kambing ini. Berani-beraninya ya kamu? Masukin aja kepala dia ke situ, Mas. Biar dia kapok. Jangan, Mas. Jangan dengerin dia. Jangan, Mas. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Gak mau, Mas. Ada apa ini? Anu Pak. Ini Pak, Nisa kayak lagi hamil deh. Makanya saya sama Mas Damar lagi nanya ke dia siapa yang hamilin dia. Enggak. Aku nggak hamil. Udah kamu ngaku aja nggak usah ngeles. Sekarang kamu diambilin siapa? Hah? Cepet ngaku, siapa yang udah ngambilin kamu? Oh, jadi Nisa pulang kampung karena lagi hamil toh? Iya Pak, ini makanya Mas Damar nyuruh Nisa ngaku. Karena biar gimana juga kan dia udah bikin malu keluarga. Waduh. Ya wis, kami pamit dulu. Iya Pak, baik Pak. Mbak, Mas. Kenapa fitnah aku hamil? Diam ya kamu. Saat ini juga kamu harus mati. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Aku harus tetap hidup. Aku harus ngurus Bapak. Aku nggak peduli, nggak peduli. Mati kamu Nisa, mati sekarang juga. Sama Mbak Yanti. Buka pintunya. Mas Ahmad. Buka pintunya. Percuma kamu teriak-teriak Nisa. Sampai mati pun, aku nggak akan izinin kamu masuk rumah ini lagi. Ya udah Mas, nggak usah diladenin. Ini kita ke kamar aja yuk. Nanti dia juga capek sendiri. Damar, ini rumahku. Kalian gak punya hak untuk ngusir Nisa dari rumah ini. Minggir kamu. Enggak Pak. Bapak nggak boleh ngizinin Nisa masuk rumah ini lagi. Jadi kamu sudah berani ngelawan Bapak. Terpaksa Pak. Karena Bapak nggak pernah dengerin omongan Damar. Udah Pak. Lepasin. Lepasin Damar. Damar, lepasin. Bapak. Mbak Nisa, saya turut prihatin mendengarkan kisah kamu, Mbak. Lalu setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa kamu langsung pergi dari rumah itu? Saya nggak mungkin meninggalkan ayah sendirian yang sedang sakit. Apalagi tinggal dengan kakak dan kakak ipar yang nggak punya perasaan dan sangat kejam, Mbak. Lalu kamu tinggal di mana dong, Mbak Nisa? Saya masih di rumah itu, Mbak. Walaupun saya tinggal di teras. Tapi semakin malam, suasananya semakin mencekam, Mbak. Mencekam seperti apa, Mbak Nisa? Seperti ada hal tak kasat mata yang ada di sekitar saya, Mbak. Mbak, kalau kamu masih sanggup menceritakan, Mbak, bisa kamu ceritakan lebih detail. Yang kamu maksud itu seperti apa?
ternyata Mas Damar dan Mbak Yanti melakukan pesugihan. Astagfirullahaladzim. Jangan dibuka, Pak. Itu kiriman pesugihan dari Mas Damar dan Mbak Yanti. Yang udah aku gagalin. Kita ke kamar aja. Bapak istirahat dan minum obat yuk. Ayo, Pak. Aku takut, Mas. Mas, aku takut. Ya, tadi apaan yang nganter kita? Aku nggak tahu, Mas. Maafun, Mbak. Maafun, Mbak. Ya, harus kita ke dukunnya. Ngasih kita kepala kambingnya. Ayo. Iya, Mas. Cuma dia Buruan, bohong ya. kita. Jangan keluar, Pak. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Bah. Mbak. Bah. Bah. Mbak. Bah. Astaga, Mas. Coba cek. Sial. Dia udah mati. Terus kita sekarang harus gimana, Mas? Kita harus pergi dari tempat ini. Yaudah, yuk. Aduh, Mbak. Ternyata ngeri banget ya, Mbak. Melakukan pesugihan kepala kambing itu. Aduh, saya nggak bisa bayangin. Iya, Mbak. Dan keanehan-keanehan berikutnya kembali terjadi di bulan purnama selanjutnya, Mbak. Aduh, Mbak. Keanehan apa lagi? Mas, ini pesanan sate kambingnya ya. Silahkan. Mas, ini pesanannya ya. Apaan nih sate ada belakangnya? Mas, ini gak mungkin, Mas. Ini darah, bukan bumbu kacang. Lo kalau dagang tuh yang benar. Hah? Ajar lo. Lo dagang yang benar lo ya. Jangan sekali-sekali gitu lagi. Ini pelajaran nih buat lo. Ayo. Au. Astagfirullahaladzim. Bangun. Ini semua gara-gara kamu, Nisa. Mas, cukup. Ini saatnya kamu bertobat. Ini akibat kamu pesugihan. Iya, Damar. Tobat, nak. Biar Allah mengampuni kita. Kalau kamu nggak ngancurin pesugihanku, nggak kayak gini, Nisa. Nanti. Mas Damar! Mas Damar, tolongin aku! Mas! Mas Damar! Mas Damar! Tolongin aku! Yanti. Mbak Yanti! Astagfirullahaladzim. Mas, tolongin aku, sakit, Mas! Tolongin aku!
Aku nggak bisa, Yan. Kamu bau banget, ya. Kamu jahat, Ton. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua akibat kalian berdua. Gak, Pak. Ini semua salah Nisa. Nisa yang bikin aku jadi kayak gini. Kenapa salahin aku, Mbak? Ini perbuatan kalian. Kalian yang berbuat musyrik. Kalian berdua sudah melanggar batas. Kalian cari pesugihan. Udah, Pak. Nggak usah banyak khotbah. Lepasin Bapak. Lepasin Bapak. Lepasin Bapak. Mar. Damar, istighfar. Istighfar, Damar. 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 Kemana perginya Mas Damar? Aku takut keadaan Mas Damar makin parah, Pak. Kita harus kuat, Nisa. Jangan gentar. Mas Damar. Mas, tolongin aku, Mas. Ayo, Nisa. Sakit, tolong. 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 Yati, istighfar nanti. Damar. Damar. Makhluk laknat, keluar dari tubuh kakakku. Lawan aku. Kejar aku kalau berani. Nisa, hati-hati. Mas Damar sangat sulit sekali disadarkan, Mbak. Mungkin si Uman itu benar-benar marah. Lalu bagaimana dong, Mbak? Cara kamu menyadarkan kakak kamu? Saya hancurkan lubang bekas ditanamnya kepala kambing itu, Mbak. Ada apa ini, Mbak? Tolongin saya, Pak. Kakak saya kesurupan siluman kambing karena dia melakukan pesugihan kepala kambing, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi kayaknya harus cepet-cepet diruqyah, Mbak. Iya, Pak. Bapak, kita harus kerja sama. Jangan sampai anak saya lepas. Baik, Pak. Pak, saya mau balik ke rumah dulu. Ada yang mau saya lakukan. Ya, hati-hati, Nisa.
Lisa, kamu dari mana? Aku habis bakar kepala kambing, Pak. Bapak, minta tolong bawa anak saya ke rumah. Siapa? Hati-hati Pak, hati-hati Pak. لا تعوده السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. Sadar nak. Damar. Sadar nak. Maafin Damar ya Pak. Damar minta maaf Pak. Damar nyesel Pak. Damar nyesel Pak. Pak. Kamu nyesel Pak. Maafin kamu nak. Bapak nggak usah ikut campur. Bapak. Sudah aku dan hidupku. Bapak nggak apa-apa. Pergi bersamanya. Pak, maafin Nisa, Pak. Nisa janji nggak bakalan ninggalin Bapak. Nisa udah berhenti kerja. Nisa akan jagain Bapak. Mengingat semua yang pernah terjadi, kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia. Udah Pak. Lepasin Damar. Damar, lepasin. Bapak. Yes. Minta maaf, Mas. Tanpa Mas minta maaf, aku udah maafin kok, Mas. Aku kerja di Jakarta buat bantuin kalian. Apa salah aku pulang sekarang? Bantu? Bantu apa? Hah? Pada saat Bapak kolaps, aku di sini terpuruk dan kamu nggak ada di sini. Sekarang kamu datang pas semuanya udah hancur. Kamu itu bos sial. Cukup, Mas. Jangan salahin aku terus. Kalau kamu nggak mau disalahin, kamu ganti semua kerugian itu. Walau tanpa kamu, ku tak mungkin kembali. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Aku harus tetap hidup. Aku harus ngurus Bapak. Aku nggak peduli, nggak peduli. Mas Hayati, buka pintunya. Mas Ahmad. Buka pintunya. Hilang rasa
cintaku pada kamu. Ku tak mungkin kembali pada dirimu. Dengan luka Mas sudah cukup kau buat aku begini, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Saya sangat kagum dan salut pada diri kamu bisa melalui itu semua. Terus terang aja Mbak, itu bukan suatu hal yang mudah. Kamu sungguh berani Mbak. Alhamdulillah Mbak, semuanya berkat keyakinan dan doa. Mbak Nisa, kalau saya boleh tahu, apa yang terjadi dengan istrinya kakak kamu? Mbak Yanti meninggal Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, Mbak Nisa turut berduka cita ya Mbak ya. Semoga arwah almarhumah diterima di sisinya Mbak. Amin. Terima kasih Mbak. Dan setelah semua pengalaman kelam ini berlalu Mbak, bagaimana dengan ayah kamu Mbak? Apakah ayah masih berjualan satenya? Alhamdulillah masih Mbak. Ayah kembali berjualan sate. Dan sekarang aku dan Mas Damar membantu ayah berjualan. Syukurnya lagi semakin hari pelanggan yang menyukai sate ayah semakin banyak. Alhamdulillah Mbak, saya turut senang mendengarnya. Semoga bisnisnya selalu lancar. Kamu, ayah, dan kakak kamu juga selalu sehat ya Mbak ya. Amin. Dan terima kasih sudah membagikan kisah kamu. Pemirsa, dalam setiap luka yang dialami ada doa yang bisa mengobati. Seorang perempuan yang kuat bukanlah yang tidak pernah menangis, namun yang mampu bangkit dan mampu memaafkan. Pemirsa, bagikanlah kisah nyata kamu yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami angkat dan kami jadikan episode khusus dalam catatan hati perempuan. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa.